Sumatera Utara sekarang adalah ranking tertinggi. Ranking tertinggi adalah terbanyak kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sedang Berdaga ini termasuk ranking yang tinggi di Sumatera Utara juga, Pak. Dan di Sedang Berdaga ini yang tertinggi itu adalah... Alhamdulillah, saya pernah kursus herbal di Korea dan Cina, sehingga saya mengerti tentang masalah bagaimana herbal itu bisa merusak tubuh manusia dan bisa juga menyembuhkan tubuh manusia. Nah, Pak Ustadz, saya cerita tentang kenapa sampai narkoba ini saya senang. Narkoba ini saya senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Terima kasih kawan-kawan yang sudah kembali mampir di channelnya kami, di channel Bang Sulai Official. Kita sedang berbincang dan akan mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari Bapak Kepala BNN Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Bapak Insinyur Pinondang Poltak Marganda MSI. Langsung kita perkenalan dengan beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Iya, Pak. Saya profilnya. Pak Kepala BNN atau Pak Pinondang, ingin sedikit, saya berharap bisa Bapak jelasin tentang narkoba lah, agar masyarakat kita, masyarakat awam yang tidak mengerti tentang narkoba itu mengetahui secara lengkap bagaimana dan efek samping yang disebabkan oleh narkoba. Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ustadz. Hampir menekuni tentang narkoba ini dan bahkan bekerja di BNN ini lebih daripada 12 tahun. Tapi sebelumnya saya juga adalah orang yang berkecimpung di bagian tanaman, di pertanian, dan alhamdulillah saya pernah kursus herbal di Korea dan di Cina, sehingga saya mengerti tentang masalah bagaimana herbal itu bisa merusak tubuh manusia dan bisa juga menyembuhkan tubuh manusia. Nah, Pak Ustadz, saya cerita tentang kenapa sampai narkoba ini saya senang menekuninya, karena memang setelah saya melihat bahwa efek daripada narkoba ini sangat-sangat berbahaya bagi manusia apabila disalahgunakan. Nah, tentu teman-teman, Bapak Ibu tahu bahwa Indonesia ini termasuk sudah diambang bahaya narkoba yang sangat tinggi. Kenapa, Pak? Karena sampai hari ini kita sudah banyak menemukan ladang-ladang ganja. Nah, tentu teman-teman berpikir, Bapak Ibu berpikir, Pak Ustadz berpikir, apa sih sebenarnya yang menyebabkan narkoba ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Nah, Bapak Ibu, Sumatera Utara sekarang adalah ranking tertinggi. Ranking tertinggi adalah terbanyak kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, Pak Ustadz. Yang kedua, Sedang Berdaga ini termasuk ranking yang tinggi di Sumatera Utara juga, Pak. Dan di Sedang Berdaga ini yang tertinggi itu ada di Kecamatan Perbaungan, Pak. Nah, setiap tahun Indonesia ini orang-orang yang terkena narkoba ini meninggal dunia itu sekitar 15 orang sampai 40 orang, Pak, per tahunnya, Pak. Di Serdang Bedagai. Setiap hari itu ada 15 sampai 40 orang. Kan ngeri kan, Pak? Nah, Indonesia ini subur, Pak. Indonesia tanah yang luar biasa. Nah, orang lain melihat Indonesia ini, kalau kita tidak menjaga Indonesia kita ini, siapa lagi yang mau menjaga? Nah, ini kan, Pak. Makanya inilah sekarang menjadi sorotan dunia. Kenapa narkoba ini mengerikan sekali? Karena memang akibat narkoba ini sangat-sangat mengerikan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, yang Bapak katakan tadi, narkoba kenapa? Nah, ini narkoba ini, Pak, sekarang ini adalah menjadi penting karena efek yang timbulkannya, Pak. Efek timbulkannya apa? Nah, kita melihat, Pak, satu contoh misalnya sabu. Ya, satu contoh sabu, Pak, ya. Sabu itu orang beranggapan bahwa sabu itu kenapa sampai sangat berbahaya. Ini pertama, Pak, karena memang isi daripada sabu itu apa sebenarnya, Pak? Nah, kalau kita melihat isi sabu, setelah saya periksa, saya teliti kan, Pak, saya nggak akan menyampaikan beberapa yang paling lengkap isi sabu. Tapi yang pertama, Pak, isi sabu itu adalah pembersih biru lantai, sama dengan asam klorida, Pak. Kalau lantai saja yang bandel, Pak, noda-noda di kloset itu bisa dibersihkan, Pak. Nah, apalagi otak, ketika kita ada orang menghisap sabu, Pak. Nah, itu sampai dia adalah yang terkena adalah otaknya, Pak. Otaknya itu menjadi bolong-bolong. Nah, Pak, yang kedua, isi sabu itu adalah
air aki mobil atau asam sulfat. Nah, bayangkan Pak, kalau asam sulfat kita celupkan ke lidah kita, itu ke lidah kita bisa bolong. Nah, kalau kita isap itu asam sulfat, itu kan otak kita pasti bolong, Pak. Karena sabu, ketika ngisap sabu adalah otak itu yang dihancurkan adalah otak. Yang ketiga, Pak, korek api. Nah, mesiu. Nah, itu. Nah, keempat, kelima kan saya nggak asal, karena ceritanya itu karena bisa sering orang menyalahgunakan. Kita cerita, mereka coba-coba, akhirnya meledak, Pak, gitu. Nah, saya akan mengatakan ke Bapak, inilah film sampai sabu sendiri pun, Pak, bisa memasak daging jadi lumer gitu, hancur, Pak. Jadi inilah, Pak, satu contoh kita lihat. Oh, itu sabu ya, Pak? Iya, sabunya itu, Pak. Nah, itu sabu ditaruh di daging, Pak. Nah, kita lihat efek daripada sabu itu, Pak. Ini sabu murni, Pak. Nah, itu. Ya kan ini bisa membakar daging itu sampai matang, Pak, sampai hancur. Apalagi otak kita yang lembut ini, Pak. Dan kita melihat bahwa orang yang memakai sabu itu dia tidak mau sendiri dirinya menjadi korban. Dia mencari orang lain supaya orang lain juga ikut korban pemakai sabu ini, Pak. Nah, andaikan ini, Pak, ini itu orang-orang anak kita memakai sabu itu atau orang memakai sabu itu otaknya bolong-bolong. Dengan demikian bahwa orang otak bolong tidak akan mungkin sarjana. Tidak akan mungkin lagi bisa belajar, Pak. Ya, tapi ada yang lebih penasaran dari itu, Pak. Ciri-ciri yang kita bisa lihat lah. Kalau otak itu kan ada dalam kepala nih, Pak. Ciri-ciri yang secara zahirnya kita bisa lihat, Pak, orang yang kena sabu itu biasa gimana? Yang pertama, ya Pak, yang pertama adalah kalau orang pemakai sabu itu yang pertama adalah malas mandi pagi, Pak. Mereka takut dengan air. Mereka sangat takut dengan air. Kenapa, Pak? Karena kalau dikatakan bahwa orang pemakai sabu itu adalah mayat hidup, Pak, sebenarnya. Kenapa? Ketika kita tekan orang pemakai sabu itu, kita tekan tangannya, Pak, itu tangannya merasa sudah dingin. Dingin, Pak. Kita tekan dingin. Dingin dia. Nah, ini dingin. Jadi kalau orang pakai sabu yang apalagi sudah menaun, tapi kan tangan kita rasakan tangannya pasti dingin, Pak. Yang kedua, Pak, dia melihat orang lain itu adalah musuhnya, sehingga dia merasa ketakutan. Dia kadang-kadang sampai karena dia melihat orang lain musuhnya, sampai orang lain ngomong pun dia nggak akan hiraukan lagi. Bahkan orang pemakai sabu lebih lanjut, Pak, bisa sampai mau membunuh keluarganya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri dia bunuh. Itu karena memang tidak ada lagi akal pikiran sehat dalam dirinya orang-orang pemakai sabu, Pak. Yang ketiga, karena keinginannya, karena ini menimbulkan kecanduan, Pak, dia menjadi kebiasaan dia mencuri, Pak. Suka mencuri. Jadi barang-barang keluarganya sampai tabung gas, satu contoh sedang berlaki orang kehilangan tabung gas. Karena ingin beli sabu. Beli sabu, Pak, itu. Nah, selanjutnya, Pak, sabu itu orang pemakai sabu itu suka menyendiri dan sehingga dia suka tidur sampai ketiduran di kamar mandi, Pak. Nah, efek samping pertama ketika dia ngisap sabu, Pak, hari pertama dia itu nggak bisa tidur dan seger, Pak, seger dan tidak makan. Hari kedua terasa kenyang, hari ketiga terasa kenyang. Jadi kalau diajak aktivitas sangat luar biasa, Pak. Makanya efek dari sabu ini orang lihat dari sisi beberapa hari saja, tapi hari keempat, Pak, hari keempat dia habis dalam tubuhnya itu sabu itu dia ngantuk dia tidur. Tapi saya pernah dengar gini, Pak, bahwasanya orang yang selalu konsumsi sabu itu biasanya ininya selalu bergerak gitu ya. Ya, jadi atau mungkin bahunya ada berbeda dengan bahunya, itu gimana, Pak? Ya, benar, Pak. Jadi menurut Bapak, jadi kalau itu lebih lanjut, Pak. Jadi lebih lanjut, kalau dia tidur, bunyi krak-krok. Dia kena nggak kontrol lagi, Pak, ini. Ini rahangnya dia Pak nggak kontrol. Dia suka krak-krok. Dia ada apa ini? Orang ini kok kenapa bunyi-bunyi? Hei, kenapa kamu mimpi ya? Dia bangun lagi. Dia bangun, dia diem lagi. Tapi kalau tidur lagi dia bunyi krak-krok itu deh, Pak. Itu efek daripada ditimbulkan sabu tadi oleh kenapa? Sudah konsentrasinya sudah buyar gitu, Pak. Nah, lebih lanjut kalau kita lihat tangannya ini, Pak. Tangannya ini agak kotor seperti kena ter, tapi bukan kena ter. Jadi kalau kita perhatikan pori-porinya itu sudah mengandung hitam gitu, Pak. Jadi kotor gitu, Pak. Kalau dilihat kasat mata bisa nggak, Pak? Bisa. Jadi kita bisa kadang-kadang kalau kita pakai kacamata, Pak, kita dekatkan aja. Saya kan sering melakukan TAT di sini. TAT itu adalah sidang karena dia penyalahgunaan narkoba, khususnya korban-korban ini kan, Pak, tidak ada barang bukti. Kemudian kita sidang untuk mendapatkan pidana, rehabilitasi. Saya perhatikan selalu, Pak. Loh, kulitnya ini kok kotor sekali. Saya perhatikan loh. Dia ada di tengah-tengah pori-pori itu, Pak, ada semacam bintik-bintik hitam. Yang bintik-bintik hitam itu karena memang tadi kan, Pak, sisa pengeluaran daripada asam klorida, asam sulfat kan betul-betul terbakar semua itu kan, Pak. Ya, dia keluarkan jejak itu dalam tubuh dia menempel, Pak, itu. Benar-benar. Saya tertarik juga kawan-kawan sekalian. Karena saya pernah kemarin diundang ceramah di kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai ini, ketemu dengan Pak Kepala BNN, dilihat dulu kulit saya ya. Jadi saya tanya ada apa, biasanya beliau katakan beliau bisa lihat
orang yang pemakai atau tidak pemakai. Tapi memang saya belum pernah Pak pakai dan mudah-mudahan jangan pernah gitu Pak. Ya, tapi kan cenderung kita saat ini cerita tentang sabu saja Pak. Tapi kan narkoba itu tidak cerita sabu saja Pak. Saya pikir ada yang lain. Mungkin seperti ganja, seperti yang lem kambing gitu ya anak-anak itu. Itu berbeda nggak Pak ciri-ciri pemakainya? Nah, saya mau ingin ceritakan ke Bapak ya, narkoba itu kan Pak ada beberapa. Jadi narkoba itu ada narkotika, psikotropika dan adiktif lainnya Pak. Nah, kalau Bapak katakan Pak, saya mau dong dilihat bahwa narkoba itu ada di kantor Bapak. Pak, kita di sini nggak, artinya bahwa di kantor kita nih Pak tidak menyimpan apapun tentang namanya narkoba itu Pak. Nah, jadi Pak, kalau Bapak katakan, oh di BNN itu ada narkoba, enggak. Ketika kita tangkap Pak, itu kita simpan barang buktinya itu menjelang pemusnahan. Disimpan di dalam lemari besi dan itu lemari besi kita kunci. Ya tidak satupun yang bisa mengambil barang itu. Termasuk kita sendiri pun tidak boleh. Untuk barang bukti sendiri. Untuk barang bukti itu kita simpan dan ketika barang bukti itu kita mau gelar-gelar untuk kita musnahkan, itu baru kita keluarkan dan itu disegel semuanya Pak. Nggak bisa, serta-merta BNN punya. Tidak ada itu Pak, sama sekali tidak ada. Baik, ini jelasin Pak, boleh? Ini Pak ya, ini adalah ganja. Ini Pak, kenapa ini bahaya Pak? Orang hisap ganja ini Pak, dia menyebabkan halusinasi. Halusinasi dan dia suka ketawa Pak. Ciri-ciri pemakai ganja ini suka ketawa. Ketawa aja dia. Ketawa dia Pak itu. Ketawa tanpa sebab. Ketawa tanpa sebab. Itu namanya dia. Dan kedua, dia halusinasi Pak. Nah, ada kucing disangka harimau. Oh. Nah, dia ke lantai 2, dia lihat ada kolam renang. Padahal nggak ada Pak. Dia cemplung, dia meninggal. Jatuh kena meninggal. Dia lanjut lagi Pak. Kita tanya siapa namanya, dia ketawa Pak. Dia tanya, siapa nama saya? Masa saya kamu nggak tahu nama saya siapa? Kita kan udah sama-sama, udah semua kemana-mana kita sama. Kita satu sekolah, kita satu tempat tidur, masa nggak tahu sih nama saya? Loh, bingung kita kan? Loh, kita baru kenal sama dia, dibilang kita udah kenal sama dia. Karena halusinasi Pak. Oh, tapi saya dulu pernah dengar kabar Pak bahwasanya ganja ini pelezat makanan gitu Pak. Ya, nah Pak, kalau ganja ini sebenarnya Pak digunakan untuk obat tidur. Nah, tetapi kalau dihisap Pak, dia lari ke kepala. Yang saya katakan efek dari otak yang diracuninya Pak. Karena mengandung THC tetrahidrokannabinol dan terbaik di dunia itu karena dia mengandung 65% Pak. Terbaik di dunia. Terbaik di dunia, makanya menyebabkan gila. Jadi kalau ada orang bilang, ayo kita resmikan kita ganja itu tidak berbahaya. Siapa yang mau gila silakan aja. Karena kita melihat efeknya Pak. Orang sudah gila nggak akan bisa lagi menjadi patriot dan pengabdi negara ini Pak. Siapa lagi generasi kita kalau sudah hancur dengan ganja ini? Berarti ciri pemakai ganja berhalusinasi. Berhalusinasi dan suka ketawa dan suka Pak gitu deh. Tetapi dia suka berhayal-hayal gitu Pak dia. Nah, gitu deh Pak. Dan kemudian selanjutnya ada lagi Pak namanya sampai itu ekstasi Pak. Ekstasi ini dia memakai ekstasi Pak. Dia itu ciri-cirinya itu, nah ekstasi ya Pak. Saya kasih tahu contoh ekstasi Pak ini. Dia saya nggak punya barang itu nggak punya. Nah, inilah ekstasi yang bulat-bulat itu Pak sebelah kiri itu ekstasi dia Pak. Itu jenis psikotropika. Nah, ini ekstasi ini Pak. Ketika orang makan satu butir ini, sekarang yang terbaik itu satu butir itu mahal Pak harganya. Ini ya Pak. Nah, itu sebelah kiri itu. Nah, kalau dia memakan tuh Pak, dia keringetan. Dia keringat. Kalau ada musik sedikit dia langsung goyang-goyang gini Pak. Nah, goyang-goyang gini. Nah, itu karena kita kontrol. Satu pil Aja terkontrol ya, keringatan. Jadi satu galon memakai kita 1 jam itu bisa habis minum terus. Dan keringetan Pak. Walau kita taruh AC dingin sampai es ruangan itu dia terus keringatan Pak. Itu saya buktikan waktu saya kerja di BNN Riau. Kita gelar di kita razia di diskotik. Saya orang pakai singlet, duding kita sudah menggigil gini Pak. Dia pakai singlet di keringatan tuh. Saya dekati dia tambah keringatan. Saya bilang, kamu kenapa keringatan? Saya gitu. Enggak apa-apa Pak. Kita tes urinnya Pak. Ternyata dia positif ekstasi. Dia gini ya Pak. Dia ketawa dia semua rasa diri Pak. Nah, itulah ekstasi. Lain lagi Pak. Ada lagi yang namanya putau Pak. Nah, putau itu adalah jenis daripada heroin. Diambil dari heroin, turunan heroin. Yang memang Pak, dia itu dari tanaman opium Pak. Nah, dari tanaman opium, makanya Pak saya kadang ini dari tanaman opium, putau ini Pak ya. Nah, ini dia Pak opium dia. Jadi opium itu tanaman opium diolah menjadi heroin. Opium itu Pak? Opium, dia tanaman opium. Diolah dia menjadi heroin Pak. Ini yang sangat mahal dan diturunkan menjadi morfin. Morfin inilah untuk obat bius, untuk digunakan untuk medis. Itu yang disuntik disuntik ke darah. Jadi kalau orang ciri-ciri pemakai putau ini Pak, ini tangannya itu penuh suntikan. Bahkan kadang-kadang dia gores-gores gini. Kenapa? Gores-gores karena dia nggak punya duit. Harga putau kan mahal Pak. Walaupun dia sampah daripada morfin. Dia karena dia nggak punya uang, dia gores-gores darah-darah dihisap lagi Pak. Karena di dalam darah itu mengandung putau, sisa putau tadi itu Pak. Nah ini bahayanya Pak. Dia itu ciri-cirinya itu dia tenang gitu Pak. Dia santai aja Pak. Tetapi ketika dia nggak punya nggak ada lagi masukannya itu, dia namanya sakau Pak. Sakau dia menjerit-jerit
Karena seperti jarum itu disuntik, ditusuk-tusuk kepalanya sangat menjerit Pak. Dia menjerit-jerit dan bahkan kita ikat punya dengan rantai-rantai itu bisa lepas. Kalau di garis-garis nih, Iya. tangannya emang nggak sakit Pak? Nah itulah Pak, dia kan sudah merasa kesakitan Pak. Dia merasa kesakitan, nggak punya putar tuh. Jadi dia dari mana uangnya? Karena sangat mahal. Dia iris lagi supaya darahnya itu dia isap lagi. Dia isap dia kembali agak tenang gitu Pak. Ya darahnya seperti jadi kanibal. Itu putau. Disuntik. Kalau kokain Pak? Nah kokain itu dihirup Pak. Itu kokain ini ada di Amerika Latin dan ini lebih mahal Pak. 1 kilo harga 1,2 triliun. 1,1 kilo saja ada 1,2 triliun Pak. Nah orang maka itu dihisap dengan itu langsung bubuknya itu dihisap. Jadi ini ada kan hidung kita ini kan ada kiri kanan ada pembatasnya kan Pak. Nah kalau orang suka pakai kokain itu, jadi bisa dipastikan yang tengah-tengah ini terbakar, hancur Pak. Tengah-tengah pembatas ini. 1 kilo 1,2 triliun Pak ya. Wah. Luar biasa kan Pak. Makanya orang-orang rata-rata pengedar bandar narkoba itu sangat kaya. Makanya bagaimana caranya kita usahakan supaya kita tidak, anak-anak kita atau masyarakat kita jangan membeli. Kita miskinkan dia supaya kita kaya. Kalau kita dimiskinkan, dia jadi kaya. Sebenarnya apa yang membuat orang pada akhirnya memilih? Karena kan gini, ya kalau kita hidup normal-normal saja kan enak sih sebenarnya. Tapi kita lihat narkoba ini, musisi ada, tokoh agama ada, artis ada. Ya kalau orang awam ya sudah bukan rahasia lagi kan. Apa yang menyebabkan orang tertarik makin narkoba itu Pak? Jadi begini Pak. Bandar narkoba, pengedar itu pingin laku jualannya kan Pak. Nah jualan itu mau laku dan trennya sekarang ini karena efek dari timbulkan ini pertama saya katakan bahwa mereka itu jadi segar 3 hari Pak. Karena segar kalau terus dia hisap bisa sampai 6 hari. Segar kan Pak. Tidak makan dan tidak tidur malam karena segernya itu dia mau coba. Karena kepingin orang lain kok bisa seger ya. Misalnya satu contoh gini Pak. Malamnya mereka mau ketemu sama produser atau ketemu sama sutradara. Karena biasanya mereka kan ada waktu kan lewat malam hari. Nah, ketika mereka bisa pakai acara mereka mau syuting kan, Pak, kan perlu seger. Kan nggak mungkin mereka tidur lagi. Kalau jam 5 pagi, jam 6 harus syuting lagi kan nggak mungkin. Nah, inilah yang timbulkan daripada ketika mereka isap sabu, ya itu mereka jadi seger. Nah, ketika seger mereka nggak perlu lagi makan, nggak boleh seger langsung, Pak. Itu kejadian. Tetapi efek yang timbulkan setelah 3 hari itu menimbulkan kesakitan dan terus menerus akibatnya kecanduan dan akibatnya otak kita hancur dan tubuh kita. Ketika otak kita hancur, Pak, apalagi kontrol kita nggak ada lagi. Otak yang nyuruh kita makan, otak yang nyuruh kita tidur, otak yang nyuruh kita mandi, segala. Kalau otak ini kita udah bolong-bolong, terlambat lah sudah. Tapi memang di kita sini ya Pak ya, yang lebih familiar itu mungkin selain sabu tadi, ganja 20 tahunan yang lalu sangat familiar. Lem kambing Pak. Nah, lem kambing itu Pak itu yang digemari orang-orang rakyat kecil. Itu karena murah ya. Karena murah dan kemudian menimbulkan efek daripada seperti puyeng, seperti orang kan suka bikin pusing orang kita kan malah jangan sampai pusing. Kenapa? Orang suka menghilangkan masalah. Sebenarnya jangan menghilangkan masalah, selesaikan masalah. Nah, ketika dia mengisap itu lem AIKE atau lem kambing itu Pak, itu kan lem itu mengandung ether. Nah, ketika dia mengisap itu tubuh kita ini paru-paru kita ini membutuhkan oksigen Pak. Oksigen ini dibutuhkan paru-paru untuk otak kita. Nah, ketika orang mengisap lem, ciri-cirinya itu orang itu Pak, bajunya kaosnya itu lebih besar di depan daripada belakang karena dia tarik-tarik bajunya itu Pak, sehingga dia jadi besar. Kenapa? Dia tutup. Ditariknya karena untuk menutup hidungnya itu dari lem. Lem itu semua terhirup dalam dirinya. Nah, ketika dia ngirup lem itu Pak, paru-parunya kan penuh dengan ether tadi. Efek daripada lem tadi kan ether tadi Pak. Nah, oksigen tidak masuk. Nah, oksigen tidak masuk, dia menjadi marah-marah kan Pak. Oh iya, selang ether dia marah-marah, tidak bisa tidur, tidak bisa makan karena dia efek dari emosi yang tidak terkontrol Pak. Dan lambat laun Bapak tahu orang yang marah-marah tidak makan dan selalu marah-marah akibatnya gila dan meninggal dunia Pak. Ngeri kan Pak. Nah, ini semuanya orang yang memakai narkoba ini lost generation. Satu generasinya meninggal Pak. Kenapa meninggal? Karena dia tidak akan mau kawin, tidak akan mau apa, dan dia orang sudah gila atau sudah apa, nggak akan mungkin mau kawin. Kalaupun dia kawin, Pak, anaknya itu mungkin meninggal dan cacat. Ini yang membawanya, makanya lost generasi, satu generasi hilang, Pak, habis. Jadi dia nggak ada gunanya hidup, karena dia tidak punya keturunan sama sekali, Pak. Gitu. Oke. Ya. Bisa nggak, Pak, pecandu-pecandu hari ini ingin memperbaiki diri bisa sembuh gitu? Bisa, Pak. Bukan sembuh, saya pulih, Pak. Pulih artinya, Pak, karena racun ini kan ada di otak. Otak itu kita detox, racun di otak kita detox, kita keluarkan racunnya, Pak. Dengan merehabilitasi dia, Pak. Oh. Nah, orang yang sudah tidak bisa lagi menjadi sarjana tadi, Pak, orang yang tidak bisa mampu lagi, kita bikin mandiri, Pak. Pertama dia kita detox, nah itu rehabilitasi di detox. Kedua dia ajarilah dia keterampilan. Pertama keterampilan menolak narkoba lagi kalau datang ke dia. Yang kedua dia harus mandiri. Orang yang kembali ke masyarakat dengan pemakai narkoba, Pak, biasanya dibenci orang. Biasanya dia dikucilkan, Pak. Nah, kita kasih dia mandiri. Bahwa dia harus terima kondisi bahwa dia sudah berbuat sesuatu yang salah.
Dan kemudian kita ajarlah dia untuk berpengetahuan keterampilan seperti bengkel, menjahit. Oh, supaya ada kesibukan. Ada kesibukan, dan itulah menjadi mata pencariannya. Ketika dia menjual itu nanti untuk kebutuhannya, dia tidak menjadi orang yang kehilangan masa depan. Tetapi kita hargai dia, kita bikin lagi dia menjadi manusia yang benar, Pak. Manusia yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala gitu, Pak. Kita tidak berbincang pada untuk umum lah, khususan saja, Pak. Kita menyelamatkan keluarga sendiri dulu yang pertama, Pak. Sebagai masyarakat awam, kita ingin menyelamatkan anak-anak kita, Pak. Ada nggak solusi supaya bagaimana keluarga kita terhindar dari segala macam narkoba itu? Baik, Pak. Jadi, Pak, yang paling utama adalah keluarga kita ini harus kuat. Orang-orang pemakai narkoba itu adalah biasanya orang-orang yang broken home. Orang tuanya yang pergi mencari uang ke sana, ibunya mencari uang sini, banyak hartanya tetapi diserahkan kepada pembantunya untuk ngurus anaknya. Nah, oleh karena dia anak ini namanya pembantu, maaf saya Pak, dia kan pendidikannya sangat terbatas. Nah, sehingga dia mencari, sebenarnya dia butuh daripada kemesraan keluarga. Dia tidak mendapatkan, dia mencari ke yang lain. Ketika dia mencari yang lain, kalau dia mendapatkan orang-orang seperti pengedar, dia membujuk-bujuk pakai sekali gratis, 2 kali gratis, 3 kali gratis, 4 kali beli, dia akan curi uang mamanya, curi bapak, sayangan Pak. Nah, dalam keluarga itulah Pak, kita harus mengingatkan mereka setiap hari. Bagi kaum muslim, kita ajak sama-sama diajak sembahyang. Bagi kaum Nasrani, kita sama-sama berdoa. Kita ingatkan dia bahwa setiap hari ada makhluk-makhluk yang ingin menggoda kamu. Bagaimana dia kita kuatkan dalam iman, kita bimbing dia. Karena masa-masa akhir balik ini Pak, dia merasakan kalau dia tidak kuat dalam iman mereka akan hancur, Pak. Tapi kita kuatkan dia, Pak. Kita kuatkan dia untuk dia bagaimana mengerti siapa dia dan menolak hal-hal apa yang dia tidak mau. Dan kita tawarkan, kita bekali dia dengan akan bahaya narkoba ini, Pak. Ketika ada orang mengasih permen misalnya itu, Pak. Satu contoh permennya, Pak. Permen itu kan ada yang permen mengandung narkoba. Permen itu sekarang dikasih ke orang-orang anak sekolah. Nah, kalau kamu ada orang ngasih permen dan kamu nggak kenal dia, emang kamu percaya nggak siapa dia? Kenapa dia mau ngasih permen sama kamu? Berarti ada sesuatu yang diharapkan dari kamu, kan? Nah, kita bekali dia itu supaya artinya menolak, tapi memang menjaga ya, Pak. Menjaga. Dan ciri-ciri permen itu, Pak, dia kalau dibuka dia warnanya merah menyala, kuning menyala, hijau menyala, dan baunya sangat pekat. Nah, itu dia, Pak. Nah, inilah efek yang harus kita jaga supaya anak-anak kita tuh mengerti dan mandiri dalam hal bahwa dia menolak narkoba dan dia harus menjadi orang yang mandiri. Berarti satu hal yang mungkin saya ambil dari inti perbincangan ini, Pak. Iya, Pak. Orang yang memakai narkoba, ujung ceritanya gila atau mati gitu ya? Mati, Pak. Boleh. Terima kasih, Pak Kepala BNN Serdang Bedagai. Sedikit saja, Pak, nasihat buat para pendengar di konten YouTube saya, bagaimana tips dan bagaimana harapan Bapak kepada masyarakat untuk melindungi dan menjaga keluarganya agar bisa jauh dari narkoba. Silakan, Pak. Ya, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah mendengarkan acara kita pada hari ini, don't waiting tomorrow what you can do today. Jangan tunggu sampai besok, jangan tunggu sampai lusa, jangan tunggu sampai keluargamu kena. Jauhi narkoba dan kita harus bersatu, bersinergi, baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Kita harus bersatu untuk menolak, membunuh, menghakimi, bahkan mempenjarakan bandar, dan kita selamatkanlah orang-orang yang sudah terkena narkoba ini. Jangan kita kucilkan dia, jangan kita hakimi dia, tetapi kita bawa dia ke panti rehabilitasi. Yuk, panti rehabilitasi pemerintah gratis, silahkan mendaftar kepada BNN. Kita selamatkan anak kita selama dia masih bisa, kita selamatkan. Dan kedua, kita harus bersinergi untuk menolak akan narkoba, bahkan kita perang terhadap narkoba, war on drugs. Kuatkan iman anak-anak kita, bentuk mereka, bekali mereka supaya mereka benar-benar mengerti bahwa keluarga itu adalah untuk masa depan kita. Itu ya Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Pak Kepala BNN Kabupaten Serdang Bedagai. Demikian kawan-kawan bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala BNN Kabupaten Serdang Bedagai. Luar biasa ilmu yang bermanfaat. Dan kawan-kawan yang mau sharing cerita tentang narkoba, jangan sungkan untuk berkunjung ke kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai, karena pintu kantor BNN terbuka bagi kita yang ingin sharing dan berbincang tentang bahayanya narkoba. Saya Bang Sulay Official, terima kasih telah berkunjung di konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.